Bengkulu Selatan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan berdiri berdasarkan keputusan Gubernur Militer Daerah Istimewa Militer Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 1949. Sebelumnya, kabupaten ini bernama Kabupaten Manak Kaur pada tahun 1945 sampai dengan 1948. Dan Kabupaten Seluma Manak Kaur pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Seluma. Ibu kota kabupaten ini ialah Kota Manak, Kota Kenangan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kota Manak, Kota Kenangan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Malah di sana aku nak ngajak kamu sekalian untuk dengarkah kata dari narasumber kita mengenai tentang penjelasan sejarah Kota Manak ini, kota yang kita cintai ini. Mari kita simak dan mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah datang di kediaman Bapak Supardi SPD. Beliau adalah tua kerja yang rajin di Bengkulu Selatan ini. Maka dari itu, mari kita bahas dengan lanjut dan kita simak baik-baik. Terima kasih. Nama sudah disebutkan tadi, Supardi. Profesi sehari-hari itu sebagai tenaga pendidik di Bengkulu Selatan, tepatnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengawas sekolah dasar. Kita mulai kalau sejarah Kota Manak. Ini menurut pengetahuan yang saya dapat, Kota Manak itu kalau adatnya itu dibagi 4. Yang pertama adat Serawai, yang kedua adat Pasar Manak, yang ketiga adat Pesema Kedurang, yang keempat adat Pesema Ulu Manak. Jadi pada saat ini yang akan kita bahas fokus kepada adat Serawai. Ya, karena kebetulan di daerah Kota Manak ini berlaku adat istiadat Serawai. Kalau menggunakan bahasa Serawai kan biasanya au. Iya. Nah, kalau adat-adat lainnya seperti apa itu, Pak? Ada yang au, Pasar Manak au juga, Ulu Manak au juga, tapi kalau Kedurang Pasma Pakai ya. Ya. Kalau adat Semendo lain lagi, bukan masuk Bengkulu Selatan, itu sudah Kabupaten Seluma. Ini Pak, kami nak bertanya Pak, pengetahuan Bapak aja. Tahu? Ini, tolong Bapak jelaskan tentang asal-usul Kota Manak. Kota Manak nih Pak, apa? Kan kalau aku baca di Andai-Andai Serawai, yang penyusun Ibu Maya Francisca, di situ sinopsisnya bercerita tentang mak dan anak yang terpisah Pak, waktu perang penjajahan Jepang. Dia berdalak Pak, pada mak itu di mana dengan menyebutkan nama mak, begitu juga dengan anak. Maau. Nak. Kata Maau dibalas dengan nak. Kami itu Pak, kami generasi milenial, generasi penerus bangsa nih Pak, juga bingung Pak. Apa memang itu cerita wow? Apa beda Pak? Menurut versi Bapak, pengetahuan Bapak aja itu Pak. Ya, itu aja Pak. Kalau cerita singkat yang saya dapat sama begitu. Jadi singkat ceritanya terpisahnya antara emak dengan anak. Padahal disederhanakan ini merubah arti. Mestinya mana itu. Jadi emak dengan anak. Sekarang kan katanya dirubah jadi mana. Kan itu kan? Tulisannya kan? Mestinya emak, mana. Itu. Emak dan anak. Bapak Jokowi apa arti pasar bawah? Mendengar anak pejak masyarakat sini Pak, ada pasar situ dulu Pak. Apa memang nian apa mana itu Pak? Nah, ceritanya dulu memang bahasa di situ ada pasar karena letaknya di agak apa namanya itu lembah, nama pasar lembah dulu.
inilah lah dikicikkan nama kembali sampai makin ini pasar bawah. Sebenarnya dulu tuh namanya pasar Lembak. Pasar Lembak dulu. Oh. Karena dia ke Lembak kan. Oh. Nah, turun. Nah, mbak inilah diubahlah dengan mungkin Lembak tuh dia keren lagi. Diubahlah dengan pasar bawah. Jadi Lembak tuh sama dengan bawah. Oh. Kutau tuh apa? Kota Medan tadi kan salah kata bapak kan? Oh, betul. Kutau tuh Pak, belum paham nih Pak. Kata bapak kan ada pembatas pagar apa tadi? Peperangan dari medan perang. Nah itu tuh dulu Pak, Kutau tuh memang ada sebuah kerajaan dulu apa mana Pak? Mungkin dicek aku tahu dulu Pak. Sekedar apa namanya nenek moyang dulu buat katakanlah perkampungan. Kampungan. Katakanlah belum dikatakan raja. Jadi sekedar sebuah perkampungan. Perkampungan ini sudah terkenal di mana-mana. Penduduk lalu lumayan ramai. Zaman dulu ilmunya sudah cukup tinggi. Dikenal di daerah lain. Oleh karena itu, dalam cerita yang aku dapat adalah Jemaujak di Arab Semah. Katakanlah sebelah lintang, sebelah pagar alam. Hendak turun ke pesisir, nama pesisir kan? Hendak berperang dengan Jemaah Kutau, merangi Jemaah Kutau. Hendak merangi Jemaah Kutau. Oleh pemimpin di katakanlah kelompok pedesaan atau kerajaan kecil waktu itu, karena dia ulah tahu maka kita bentuk sebuah pertahanan. Kalau seandainya nanti musuh sampai dengan jalan tinggi ke tanah itu ditinggikan, kita buat kutau tanah sehingga dusun kita ini terkeliling dengan tanah tinggi. Nah, jadi dinamakanlah kutau itu pagar artinya. Kutau pagar. Jadi di tanah tinggi itulah kita bertahan apabila terjadi perang. Jadi tempat medan perang bertahan apabila terjadi peperangan. Maka dinamakanlah Kutau Medan. Artinya Kutau itu kandang apabila terjadi peperangan, Medan artinya areal peperangan. Nah, pada saat rombongan yang tidak merangi Kutau tadi sampai di daerah Ibul, datanglah seorang panglima perang katakanlah kan, istilahnya Ulu Balang dulu. Ulu Balang Kutau nih. Namanya Betri Intan Patin. Betri Intan Patin. Dia pergi situ sengaja hendak dikinai rombongan dia hendak memerangi Kutau tadi. Berjalanlah dia di padangan. Berjalan. Surang. Dikinai Jemaujak di pagar alam kata Kelaja Pesmah tadi. Dia ngindas tanah ketika sekilan di atas tanah. Sekilan di atas tanah. Jadi satu kinaan, woi, gerutnya di mau tahu nih. Tinau saja sekilan di atas tanah. Apalagi landang, gau kaget perangnya. Padahal itulah dia gagal. Tinau saja sekilan di atas tanah berjalan. Apalagi landang. Nah, jadi dia jadilah perang tadi. Kita balik lagi Pak ke tempat bapak nih ke zaman bapak nih, Padang Pematang. Bapak keren nih, tak berarti Padang Pematang tuh apa artinya? Untuk mana kisah dulu Pak? Kan Padang. Dulu mana, Pak? Padang Pematang ini hutan belukar. Hutan belukar. Antara dusun Kutau dengan dusun Belimbing. Belimbing kan, aku tahu kan Belimbing kan? Mulai saya. Jadi di sini ada padang belukar. Nah, ada jemaah orang 5 buka tanah di sini. 5 orang. Antara lain nenek kami, nenek Diin, nenek Diin. Udah itu nenek Burma, udah itu nenek Ram Pala Putih ya. Udah itu sugang lagi nenek Umi. Aku kurang paham nama. Ada 5 muka lah di sini. Nah, nama di sini pada saat itu kalau aku tidak salah nama Tanjung Mulia, aku tidak salah. Tanjung Mulia. Apa Tanjung Raya oleh itu. Nah, karena pada pembukaan lainnya di Kadusun di sini banyak pematang tinggi, itu kan pematang itu dulu. Pematang. Dan padang lalang.
maka diubahlah dengan padang Pematang. dan pematang. Oh. Karena ada padangan, ada pematang Oh. di tengah-tengah dusun tuh. Di tengah-tengah dusun, pas di tengah dusun. Kalau kita kinakan di agak tebing dikit ini kan, itu kan masih tinggi-tinggi mau kan? Nah itu pematang. Dibelah dengan jalan, tengah-tengah pematang itu, bang ini kan hampir rata. Dan itu padang galau. Nah, pada jemona lah burung puyuh, burung pipau. Nah karena libal padang di atas pematang, maka diubahlah dengan nama padang Pematang. pematang. Di Padang Pematang Pak juga ada kan tempat itik. Tempat itik tuh memang masyarakat ini nyebut tahu kata banyak itik dulu, apa memang empai nama tempat itik Pak? Itu Apa zaman dulu tuh? Jepang. Zaman Jepang tempat itik. Zaman tempat ini dia bernama dulu kan nama tempat. Nama tempat Di ini. pinggir-pinggir tempat ini dulu dibuat rumah-rumah itik Rumah itik. untuk itik petelur Oh. oleh Jepang yang melihara tentu Jepang kita. Makanya apabila siang tempat ini penuh dengan itik Jepang, Itik Jepang. itik peliharaan tadi, Oh. maka dinamakanlah tempat itik. Karena tempat ini penuh dengan itik-itik Jepang. Nah, itu asal. Yang ndak aku tanya ke Bapak nih Pak, apa asal usul dari tari andun ini Pak? Lok mana aku dikicekkan tari andun. Nah, apa nama andun tuh mana Pak maksudnya Pak? Kami nak tahu Pak, nama mana Pak itulah. Jadi dikatakan tari andun itu ada suatu pesta pernikahan yang menggunakan acara tari-tarian yang penarinya berasal dari daerah-daerah sekitarnya. Dia pergi ke tempat itu namanya andun. Ngandun itu Nah, istilahnya ngandun, jadi andun namanya. Misalnya yang mengadakan tarian di Padang Pematang, datang dari Ibul, datang dari Kurawan, datang dari Masat ke Padang Pematang, itu namanya andun. Jadi itulah dinamakan tari andun. Karena gadis-gadis itu datang andun untuk nari ditegakkan oleh budak bujang. Pada saat zaman dahulu itu sering dijadikan ajang pencarian jodoh. Sejarah adat itu kan kita tidak tahu lagi siapa yang menciptakan, tapi yang mengembangkan. Boleh. Oh, Pak. Jadi adat istiadat Kabupaten Bengkulu Selatan ini khususnya adat Serawai itu dikembangkan oleh Selamiah Panjang Rambut dari Pagaruyu. Dia itu yang mengembangkan. Jadi pelaksanaan bimbang pertama sekali itu di daerah situ. Nah, karena dulu tuh anak rajau namanya Dang Tuan Kuranya Muda dengan Betri Bungsu melaksanakan nikah, diadakanlah acara itu bimbang. Karena pada saat itu belum ada yang tahu tentang adat istiadat, maka ngundanglah ke Majapahit. Ngundang ini jemau yang tahu masalah adat. Yang itulah yang adukah adat istiadat ini. Namanya aku kurang paham. Tapi dari tanah Jawa juga. Dari tanah Jawa juga. Dikembangkanlah itu. Yang telah pelaksanaan itu tadi dia mengembangkan ke arah pesisir sampailah ke Serawai ini. Di dalam pelaksanaan perjalanan tentu ada perubahan-perubahan. Ada revisi. Makanya di Maras ada bimbang, di Kedurang ada bimbang, tapi agak beda. Tapi tetap yang satu tadi yang mengembangkan. Tapi dalam perjalanan ada perbedaan. Tetap sama-sama pakai kelintang. Tapi ada yang kelintang 4, ada yang kelintang 6, ada yang tarinya cepat, ada yang tarinya nyelayah, kan beda. Nah, tapi karena satu sumber tetap sama, agak sama. Ini Pak, karena lagi malam kan Pak, kami juga mohon undur pamit. Untuk kawan-kawan sekalian, saya juga mohon pamit. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk didengarkan, disimak dan juga diamalkan. Sekian dari saya. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.